Nah, sekarang kita akan melihat kasus ini. Misalkan ini ada sebuah batu. Nah, ini kita lempar ke atas dari tanah. Nah, akan naik sampai ke satu titik, kemudian bakal turun lagi kan. Nggak mungkin batu itu kita lempar habis itu dia akan terus naik ke atas. Nah, ini kita lempar dengan kecepatan V0. Nah, berarti sama seperti tadi. Ingat, benda kita lempar ke atas maupun ke bawah, gravitasi pasti arahnya adalah ke sumbu Y negatif. Gak mungkin benda kita lempar ke atas arah gravitasi jadi berubah arah juga kan. Ini jadinya minus G di sumbu Y. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan kecepatan dan posisinya. Ini integral dari 0 sampai T dari dv ini akan sama dengan integral 0 sampai T dari AT dt. Berarti ini adalah Vt dikurangi dengan V0 sama dengan integral 0 sampai T dari AT nya apa? Minus G J dt. Nah, ingat J ini hanya untuk menunjukkan dia di sumbu Y. Nah, berarti ini jadinya Vt dikurangi kecepatan awalnya berapa? V0 di sumbu sumbu Y positif kan? Berarti J ini akan menjadi minus G T. Nah, maka dapat ini Vt adalah V0 dikurangi GT J. Nah, kemudian sekarang kita cari persamaan posisinya. Nah, sama seperti sebelumnya, tinggal kita integralkan. Integral dari 0 sampai dt dari dy itu akan sama dengan integral 0 sampai t dari vt dt. Nah, ini jadinya apa? Yt dikurangi dengan y0 sama dengan ini integral dari 0 sampai t dari vt nya apa? V0 dikurangi gt j. Ingat, j ini menunjukkan arah di sumbu y. Nah, ini posisi awal benda di mana? Di ketinggian 0 ya. Jadi bisa kita dapatkan yt ini nanti adalah v0t dikurangi dengan setengah gt kuadrat. Nah, ini kadang-kala kita akan ditanyakan ketinggian maksimum itu dicapai kapan dan di mana. Nah, sekarang kita lihat. Kapan benda ini mencapai titik maksimum? Nah, benda ini pas kita lempar ke atas ya kan makin lama akan makin pelan kan? Pas sampai di titik teratas ini, ingat kecepatannya itu, kecepatan di sumbu Y-nya ini dia akan menjadi 0. Oke. Sehingga ketinggian maksimum ini dicapai ketika Vt-nya itu akan sama dengan 0. Nah, Vt ini apa? V0 dikurangi GT J ini masih sama dengan 0 ya. Berarti T-nya itu adalah V0 per G. Nah, ini adalah saat dimana benda ini mencapai ketinggian maksimumnya. Ketinggian maksimumnya di mana? Berarti ini pada saat waktu ini kan. Sehingga kita bisa dapati ketinggian maksimum max ini bisa kita sebut juga adalah Y pada saat T nya V0 per Y pada saat ya ada V0 per G. Dapati ini adalah V0 kuadrat per G dikurangi setengah G kalikan V0 kuadrat per G kuadrat arah di sumbu Y. Ini coret dapati ketinggian maksimumnya dicapai ketika V0 kuadrat per 2G J. Nah, yang perlu kalian ingat, ketinggian maksimum itu dicapai ketika ini. Nah, kalau ditanyakan kapan benda mencapai tanah? Nah, kalau mencapai tanah berarti posisi bendanya ada di
0. Nah, ingat kalau ketinggian maksimum kan kecepatan 0. Jadi kalau mencapai tanah, ini posisi bendanya yang ada di 0. Ya, tinggal kita masukin ya persamaan YT-nya Pak, V0 T dikurangi setengah GT kuadrat J sama dengan 0. Sekarang ini T boleh kita tarik keluar, V0 kurang setengah J T kuadrat sama dengan 0. Nah, dia akan mencapai tanah ketika ini gak ada kuadrat lagi, T nya itu adalah 2 V0 per K. Nah, jadi kalau bisa yang seperti ini jangan dihafal. Jadi cuma perlu diketahui ini syarat awalnya, karena nanti untuk kasus yang ada ketinggian itu hasilnya akan berbeda lagi. Nah, ini graf vertikal dan graf horizontal ini ya akan penting untuk nanti di materi selanjutnya, yaitu gerak 2 dimensi. Jadi semuanya kita akan pecah menjadi gerak 1 dimensi saja, dan kita akan menyelesaikan di masing-masing dimensinya.